Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini kita boleh ada di hari ke-10 tahun 2021. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita sudah melewati di tahun-tahun sebelumnya dalam pemeliharaan dan kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur kepada Dia untuk kebaikannya dalam hidup kita. Mari kita akan mulai ibadah kita. Hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami ada seperti kami ada. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk perlindungan-Mu, untuk pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih kalau Engkau tetap sama dari kemarin, hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan kami yang baik. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau bersuka cita, bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau hadir dalam ibadah kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih, kami siap diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bukti karya Tuhan nyata dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik. Cintamu nyata
Kami punya Tuhan yang selalu baik, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Musim boleh berganti dalam hidup kami, satu yang pasti, kasih-Mu tetap sama, abadi, sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
Kami bersyukur Bapa, pada saat ini kami boleh ada karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh ada karena kekuatan-Mu yang senantiasa ada menyertai kami. Saat ini Tuhan, biarlah kami akan belajar firman-Mu yang menguatkan iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, supaya firman ini memberikan kekuatan kepada kami. Roh Kudus jamah setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Biarlah firman yang akan kita sama-sama belajar, dengar, dan kemudian kita baca semakin membuat iman kita bertumbuh menjadi kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan, saya beri judul Tuhan yang berikan kekuatan. Saya ambil di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita, Allah itu mengetahuinya dari awal, pertengahan, sampai akhir hidup kita. Allah mengetahui hidup kita. Nah, tetapi kadangkala kita ini merasa diri lebih tahu dibandingkan Tuhan. Nah, saya akan mengawali firman Tuhan ini dengan dua buah kisah yang sekiranya menggambarkan tentang kehidupan dari manusia yang terjadi di dalam kehidupannya, di mana pada akhir hidupnya mereka baru mengetahui ada rencana Tuhan yang terbaik bagi mereka. Kisah yang pertama adalah ada sepasang suami istri, mereka terlibat dengan masalah keuangan, ya. Jadi karena mereka punya pinjaman hutang di bank yang cukup besar, jumlahnya mencapai miliaran, sehingga rumah mereka itu harus dijaminkan, dan karena mereka tidak bisa membayar cicilannya, pihak bank memberikan ultimatum bahwa rumahnya akan disita. Apa yang terjadi? Suami istri ini terus berdoa, minta pertolongan Tuhan, ya, termasuk juga minta pada hamba Tuhan untuk mendoakannya. Mereka berusaha untuk menjual rumah itu. Jadi sebelum rumah itu disita, mereka mengharapkan agar rumah ini terjual dengan harga yang lebih mahal, lebih besar dibandingkan harga atau besarnya pinjaman mereka ke bank. Ya, jadi akhirnya mereka berusaha untuk menawarkan. Karena mereka hanya diberi waktu sekitar 2 minggu, mereka berusaha sedemikian rupa. Hari pertama, kedua, seminggu, 10 hari, tidak ada jawaban. Ya, artinya tidak ada orang yang menawar rumah itu. Hari yang ke-11, ke-12, ke-13, terjadi satu perubahan. Ada satu orang bapak-bapak, dia datang mengendarai sepeda motor yang besar, rambutnya gondrong, dan sepasang suami istri ini tidak menyangka bahwa itu yang akan menawar rumahnya, ya. Jadi singkat cerita mereka berbincang-bincang dan terjadilah kesepakatan transaksi jual beli. Rupanya bapak ini adalah seorang Pak Haji yang berminat untuk membeli rumah daripada sepasang suami istri ini. Jadi akhirnya mereka sepakat. Dan ketika diketahui bahwa sertifikatnya masih ada di bank dan harus diambil, akhirnya si bapak yang akan membeli rumah ini kemudian, saya akan melunasinya, katanya. Jadi mereka mengurusi semuanya dan transaksi itu berjalan dengan baik, ya. Si bapak yang akan membeli ini, dia membayarkan dengan uang tunai dan 3 buah rumah, ya, 3 buah rumah. Jadi branding rumahnya 2 lantai itu akan dibayarkan untuk mengganti rumah yang dijual tersebut. Jadi apa yang terjadi di sini? Bahwa rencana Tuhan itu indah bagi sepasang suami istri ini. Ketika mereka menunggu di saat-saat terakhir, Tuhan menolong, Tuhan mengabulkan doanya, rumahnya tidak jadi disita, hutangnya boleh lunas, bahkan rumah yang itu, satu rumah itu dibeli oleh orang dan digantikan dengan 3 rumah yang lebih baik. Nah, itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah kisah daripada sepasang hamba Tuhan, ya. Suaminya adalah seorang gembala sidang, istrinya
istri gembala sidang. Nah, satu kali mereka mengundang saudaranya yang dari Hong Kong untuk datang ke Indonesia, dan mereka main-main atau rekreasi ke Pulau Bali. Di Pulau Bali mereka ke pantai, dan mereka seperti biasa di pantai mereka berusaha untuk berenang ya. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, ada gelombang yang sangat besar dan menerjang tamu yang dari Hong Kong tersebut dan si pendeta ini ya, si pendeta yang laki-laki ini ya, Bapak Gembala ini diterjang oleh gelombang yang besar. Jadi mereka terhempas oleh gelombang, tidak diketahui kemana jasadnya atau tubuhnya ya. Beberapa waktu kemudian ya, dalam hitungan jam si tubuh atau jasad daripada Bapak Pendeta ini diketemukan ya. Tapi tubuh jasad daripada tamu yang dari Hong Kong itu tidak diketemukan selama beberapa hari. Nah, ketika mengetahui hal ini, istri daripada gembala sidang ini, istri daripada pendeta ini merasa syok dan mengatakan, "Tuhan, kenapa Engkau tidak adil? Kenapa Engkau panggil suami saya? Ya, kenapa suami saya meninggal? Seandainya saja kalau mereka tidak jadi pergi ke pantai di Pulau Bali itu, tentu suami tidak akan mati." Berhari-hari, berbulan-bulan si istri ini ya, istri gembala ini menyalahkan Tuhan, tidak terima dengan keadaan kondisi itu. Sampai satu ketika ada seorang rekannya, hamba Tuhan, juga mengingatkan bahwa Tuhan tuh punya rencana yang indah dalam kehidupan setiap kita, termasuk dalam kehidupan ibu gembala ini. Apalagi dia seorang ibu gembala, harusnya dia memiliki iman yang lebih kuat dibanding iman jemaatnya. Nah, inilah fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kadang Tuhan memberikan tidak seperti yang kita harapkan ya. Tuhan tapi punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan dikatakan tadi bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang pasti bahwa ketika kita menghadapi satu pergumulan tersebut, Tuhan beri kekuatan kepada kita supaya kita mampu untuk menanggung hal yang akan terjadi di kemudian hari tersebut. Nah, saya lihat di sini ada 3 tokoh di dalam Alkitab yang menggambarkan kehidupan mereka dari awal, dan ketika akhirnya mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di akhir hidupnya ya, di kemudian hari. Yang pertama adalah tokohnya adalah Nuh. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 sampai pasal 9 ayat yang ke-28, di sana diceritakan tentang kehidupan daripada Nuh. Kalau kita ketahui, Nuh disuruh oleh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang panjangnya 300 hasta atau 135 meter, kemudian lebarnya 50 hasta atau 22,5 meter, tingginya adalah 30 hasta atau 13,5 meter, bertingkat 3, ada di bawah, dasar, tengah, dan di atasnya, di puncaknya. Jadi 3 tingkat. Nuh disuruh oleh Tuhan membangun bahtera di bukit, bukan di pantai. Ini merupakan satu hal yang di luar pikiran manusia, dan Nuh ketika membangun bahtera ini ya, dari awal orang-orang di sekitarnya menganggap dia itu gila, diolok-olok. Sebenarnya Nuh itu sedang memberitakan bahwa ayo cepat bertobat. Kenapa? Karena orang-orang pada waktu itu di sekitar Nuh, mereka adalah orang-orang yang sangat jahat sehingga Tuhan sangat murka dan ingin menghancurkan mereka. Nah, kalau kita lihat di sini berhari-hari bahkan berbulan-bulan Nuh membangun bahtera yang sangat besar itu. Nuh taat untuk membangunnya. Nuh tidak mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tuhan hanya berkata, kamu bangun bahtera, nanti akan terjadi air bah. Nuh hanya taat dan membangunnya. Dan betul apa yang terjadi di kemudian hari. Setelah sekian lama Nuh membangun bahtera itu sampai kemudian selesai memperlengkapinya, kemudian memasukkan semua binatang-binatang yang disuruh oleh Tuhan untuk dibawa ke dalam bahtera itu, kemudian ditutup, dan terjadilah air bah selama 40 hari 40 malam. Hujan terus-menerus tidak pernah berhenti. Disitulah orang-orang yang tadinya tidak percaya kepada Nuh, mereka akhirnya menjadi percaya, tetapi terlambat. Kenapa? Karena mereka berada di luar bahtera dan semuanya mati tenggelam, binasa semuanya. Nah, kisah yang kedua adalah mengenai Abraham. Dicatat di dalam Alkitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan pasal 22 ayat yang ke-24. Di sana Alkitab menuliskan tentang kehidupan daripada Abraham. Ya, Abraham ini dikatakan adalah bapak orang beriman. Karena apa? Imannya sudah teruji. Dan kalau kita lihat apa yang sedang menjadi pergumulan daripada Abraham. Abraham dan istrinya Sarah itu menghendaki atau bergumul dengan kehadiran seorang anak. Karena mereka tidak punya anak. Anak yang dari Sarah, bukan anak dari gundik atau dari istri yang lain.
Ya, di situ Tuhan menjanjikan bahwa kamu akan memiliki anak, bahkan keturunanmu akan seperti pasir di tepi pantai dan seperti bintang di langit. Artinya akan sangat banyak. Nah, tetapi ketika mereka sudah menanti sekitar 25 tahun lamanya mereka menantikan itu, apa yang terjadi? Tuhan berkata, korbankanlah Ishak itu bagiku. Apakah pada waktu itu Abraham tahu bahwa Tuhan akan menyediakan domba sebagai pengganti Ishak untuk dikorbankan? Jawabannya belum tahu. Tapi Abraham di situ taat, membawa anaknya ke Bukit Moria dan kemudian akan mengorbankannya. Pada waktu pisau itu akan memotong leher daripada Ishak. Tuhan berkata, stop, cukup. Aku tahu engkau itu percaya, aku tahu engkau beriman, aku tahu engkau itu mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepadaku. Lihat di sebelahmu, aku sudah menyediakan domba untuk dikorbankan. Jangan engkau korbankan Ishak. Ya, jadi ceritanya seperti itu bahwa Abraham tidak jadi mengorbankan Ishak karena Tuhan sudah memberikan pengganti yaitu domba untuk dikorbankan. Nah, yang ketiga adalah tokoh di dalam Alkitab yang dicatat adalah Yusuf. Kisah Yusuf dicatat di dalam Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 37. Di sana diceritakan bahwa Yusuf adalah seorang yang diperkenan oleh Tuhan. Yusuf bermimpi 2 kali, kemudian diceritakan kepada saudara-saudaranya dan kepada orang tuanya bahwa dia akan 1 kali menjadi seorang pemimpin. Apa yang terjadi? Ternyata dalam mimpinya itu Yusuf tidak serta-merta menjadi seorang pemimpin. Begitu dia buka mata langsung jadi pemimpin. Tidak, tapi harus melalui berbagai proses yang sangat panjang dan menyakitkan bagi dia. Kalau saja dia berada di tengah-tengah, misalnya pada waktu dia dijual di Mesir menjadi budaknya Potifar, dan kemudian ketika dia difitnah masuk ke dalam penjara, dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kok mimpinya nggak jadi kenyataan, malah saya di penjara jadi tahanan? Tapi di situ Yusuf tetap percaya kepada Tuhan, Yusuf tetap setia dan kemudian mengikuti prosesnya Tuhan. Yusuf percaya itu bukan akhir dari hidupnya. Mimpinya itu belum menjadi kenyataan, ya. Apa yang Tuhan janjikan itu belum menjadi kenyataan dalam diri dia. Yusuf tetap menjalaninya, dan singkat cerita bahwa akhirnya dia menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Bagaimana mungkin seorang budak, seorang yang dikatakan tahanan, dia bisa menjadi seorang perdana menteri di Mesir? Secara manusia itu mustahil, namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 3 tokoh ini yang saya bagikan, di mana kehidupan daripada Nuh, kehidupan Abraham, dan kehidupan daripada Yusuf, di mana mereka awalnya tidak mengetahui rencana Tuhan dalam hidup mereka, tapi Tuhan mengetahui dari awal sampai akhirnya. Bagaimana di mana akhirnya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti akan menyediakan yang terbaik. Ya, segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu sungguh sangat baik. Perjalanan hidup kita ke depan tidak ada yang tahu. Kita tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari? Tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ketika berjalan mungkin besok, atau jangankan besok, mungkin beberapa jam kemudian, saya tidak tahu. Tetapi satu hal yang tahu, bahwa Tuhan menjanjikan segala sesuatu indah pada waktunya. Seperti kata firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, di situ dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 ini dikatakan bahwa segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, kebaikan bagi kita. Tapi Tuhan yang berikan, ya. Jadi kebaikan itu bagi kita, ya. Segala sesuatu yang Tuhan beri itu pasti yang terbaik bagi kita, ya. Kita percaya hal itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 sikap yang harus kita lakukan, ya, agar kita mengalami kemenangan di akhir kehidupan kita. Yaitu yang pertama adalah berpegang pada janji firman Tuhan. Kita harus berpegang kepada janji firman Tuhan. Ingat bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan. Firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Kalau kita mau kuat rohani kita, kita harus makan
firman Tuhan, yaitu makanan rohani kita. Setiap hari kita harus baca firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, kita semakin kuat ya. Waktu kita baca berita-berita koran, majalah, kemudian internet, itu mengkhawatirkan kita. Apalagi kalau kita dengar sekarang ada virus corona yang 10 kali lebih ganas, 10 kali lebih cepat. Wah, makin cemas. Apalagi ada orang yang mengirimkan di grup WA, orang yang mati kena COVID, tiba-tiba sedang khotbah jatuh, tiba-tiba sedang berjalan jatuh, bertumbangan karena COVID katanya. Membuat kita makin lemah imannya. Bagaimana supaya kita makin kuat? Yaitu kita berpegang pada janji firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu senantiasa akan memberikan kekuatan kepada kita. Bahwa Tuhan senantiasa akan menolong dan menyertai kita dimanapun kita berada. Dikatakan, aku akan selalu menyertai, firman Tuhan katakan. Dan dikatakan juga bahwa Alkitab ini mencatat ada sekitar 400 lebih janji-janji Tuhan kepada kita, bahwa Dia akan menyertai dan akan memberkati kehidupan kita. Ya, itu adalah kebenaran firman Tuhan yang harus kita pahami. Jadi sikap kita adalah yang pertama, berpegang pada janji firman Tuhan. Itu berbicara juga tentang pengharapan. Kita punya pengharapan karena saudara, kalau kita hidup tidak punya pengharapan, lihat orang-orang yang stres, lihat orang-orang yang depresi, yang mau bunuh diri. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka tidak memiliki pengharapan. Karena mereka tidak punya janji kebenaran firman Tuhan yang mereka amini di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi yang pertama, berpegang pada janji firman Tuhan supaya kita semakin kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Yang kedua adalah setia menjalani proses Tuhan. Pada waktu kita menjalani prosesnya Tuhan, ingat kita harus setia. Jangan kita lari dari prosesnya Tuhan. Kalau kita lari dari prosesnya Tuhan, kita tidak akan berhasil. Sama seperti seorang anak ketika dia di bangku sekolah, ya. Waktu dia sekolah, ketika dia menghadapi satu pelajaran, ada ujian di sana, dan dia merasa, aduh, saya nggak bisa nih pelajaran ini, dan dia tidak ikuti ujian. Bukannya dia akan jadi lulus, tapi malah dia jadi gagal. Ya, ada mahasiswa yang saya ajar misalnya, ya, dia tidak suka dengan pelajaran yang saya ajar, kemudian dia bolos, ya, dia tidak ikut ujian UTS, dia tidak ikut UAS, dia juga tidak mengerjakan tugas pribadi, tugas kelompok. Ini pelajarannya kok gampang. Apa yang terjadi? Apakah dia bisa lulus? Jawabannya tidak. Dan kalau tidak lulus bagaimana? Ya harus ngulang lagi. Entah kapan, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun depan. Itu pun kalau ada kesempatan, ada waktunya, ada juga kesempatannya, ya, diberikan kepada dia. Kalau tidak ada, ya sampai kapanpun dia tidak akan bisa lulus. Artinya ketika kita sedang mengalami proses Tuhan, jalani itu sampai menang. Jalani itu sampai menang. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan dan kita kalah, menyerah. Karena bagaimanapun kalau kita kalah di dalam proses itu, maka kita akan diperhadapkan dengan proses yang sama di kemudian hari. Sampai kita menang. Jadi kita harus setia menjalani proses Tuhan. Nantikan bahwa kita harus menjalani proses Tuhan itu dengan baik. Jadi jalani semuanya, baru kita bisa lihat indah pada waktunya. Seperti yang dialami oleh Yusuf, seperti yang dialami oleh Nuh, seperti juga yang dialami oleh Abraham. Tuhan memberikan yang indah pada waktunya. Tuhan memberikan yang luar biasa di sana. Tapi maukah kita diproses oleh Tuhan? Setialah ketika engkau sedang diproses. Mungkin kau sedang diproses dalam keuangan. Mungkin kau sedang bergumul dengan masalah kontrakan rumahmu yang akan habis. Ya, itu adalah proses. Mungkin engkau diperhadapkan dengan seperti kisah dari awal yang saya ceritakan tadi. Rumahnya akan disita, nggak punya uang. Mungkin usahamu sedang keadaan gulung tikar. Itu bagian dari proses. Jangan meninggalkan Tuhan. Setia menjalani itu. Ya, berpegang pada janji firman Tuhan. Dan yang ketiga, poin yang terakhir, tetap ingat bahwa kekuatan yang kita miliki asalnya dari Tuhan. Ingat selalu, kalau kita masih ada saat ini, kalau kita masih kuat, kita masih sehat, kita masih bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bersaksi kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan, itu dari Tuhan. Jadi bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak akan ada apa-apanya. Ya, jadi ada satu pepatah atau satu pernyataan yang mengatakan bahwa
Kelemahan kita di dalam Tuhan itu, kalau Tuhan menyertai menjadi kekuatan. Tapi kekuatan kita, kalau tidak disertai Tuhan, itu ada kelemahan kita. Jadi artinya, kita harus tetap ingat bahwa kekuatan yang kita miliki itu asalnya dari Tuhan. Jangan kita sombong, ya. Di sini diajarkan bahwa kita tetap rendah hati, tetap bergantung kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, ayat yang ketujuh dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kepada kekuatannya sendiri, merasa diri hebat. Wah, hebat, lihat masih sehat. Saya lihat orang-orang yang mati di tengah jalan, ya mereka sedang naik sepeda, olahraga, badannya sehat, kuat ya, lagi naik sepeda-sepeda. Tiba-tiba dia menepikan sepedanya dan langsung jatuh. Dalam keadaan kuat, kondisi fisik yang kuat, olahraga dia. Olahraga tidak menjamin dia tidak akan kena sakit, tidak akan meninggal, ya. Jadi jangan kau andalkan kepada kekuatanmu sendiri. Ingat bahwa kekuatan yang kau miliki saat ini adalah dari Tuhan. Bergantung pada Tuhan senantiasa. Firman Tuhan juga katakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam hidup kita senantiasa kita andalkan Tuhan. Waktu kita mengandalkan Tuhan, artinya kita harus berdoa senantiasa. Minta Tuhan pimpin, minta Tuhan menyertai, minta Tuhan memelihara hidup kita. Karena kehidupan kita tidak bisa diprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Artinya bahwa hidup kita senantiasa kita taruh ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas, kita berdoa datang pada Tuhan. Sebelum kita menutup aktivitas kita di sepanjang satu hari itu, kita berdoa juga kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. 3 hal yang saya tadi tekankan. Yang pertama bahwa kita harus berpegang pada janji firman Tuhan. Yang kedua adalah setia dalam menjalani prosesnya Tuhan. Yang ketiga, tetap ingat bahwa kekuatan yang kita miliki saat ini itu asalnya dari Tuhan. Dan kita percaya setiap hari kita menjalani hari-hari kita, menjalani hari-hari di kemudian hari yang dikabarkan oleh dunia bahwa bukan semakin bertambah baik, tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan yang dibaharui terus menerus, seperti ayat yang sudah kita tadi baca, Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Selamat menikmati hari-hari kita bersama Tuhan. Ingat, Tuhan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita pada waktu kita berseru kepada Tuhan. Tuhan membaharui kekuatan kita sehingga kita semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat di dalam Tuhan dan semakin bertambah kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ku aku Allah
Seperti yang firman Tuhan sampaikan pada hari ini, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena Dia adalah Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama di akhir ibadah ini. Bapa, di dalam nama Yesus, kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Ada kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Oleh karena itu tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang memberikan pada kami damai sejahtera, sukacita, segala kebaikan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau memberikan pada kami kekuatan. Semakin hari kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin mengalami perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan saja. Oleh karena itu beri kepada kami terus iman, kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini ya Tuhan. Khususnya di awal tahun ini, kami boleh terus diingatkan iman percaya kami kepada Tuhan, bahwa sepanjang tahun ini kami juga percaya kami semua ada dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Oleh karena itu ya Tuhan, beri kepada kami terus damai sejahtera Tuhan, penyertaan Tuhan yang menyertai kami kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, semuanya dalam naungan Tuhan, semuanya ada di dalam berkat Tuhan saja. Terima kasih untuk hari ini, untuk firman Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk ibadah ini Tuhan, semuanya boleh jadi karena segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kuasa Tuhan menyertai kami kemanapun kami melangkah, ada penyertaan Tuhan. Tuhan beri kepada kami keberhasilan di dalam kehidupan ini. Tuhan yang selalu menolong kami dalam setiap persoalan kami. Dan kebaikan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sebentar akan kembali beraktivitas kembali. Kami percaya Tuhan menolong kami dimanapun kami berada. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, bahkan perlindungan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.